Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kelancaran rizki, dipermudah semua urusan, dan semoga selalu melimpahkan rahmat serta keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya robbal alamin. Tahukah Anda, hari ini tanggal 15 Ramadan adalah hari yang penuh cahaya dan keberkahan. Bukan sekedar hari biasa, tetapi hari lahirnya sosok yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW, cucu yang kelak menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan pengorbanan. Seorang pemimpin yang namanya abadi dalam sejarah Islam. Lalu, siapakah beliau dan mengapa kelahirannya membawa harapan besar bagi umat ini? Simak videonya sampai akhir, karena Anda akan menemukan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pelajaran hidupnya. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Hari ini tanggal 15 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita mengenang sebuah peristiwa yang membawa kebahagiaan besar bagi Rasulullah SAW dan keluarganya. Pada tanggal 15 Ramadan tahun ketiga Hijriah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi salah satu tokoh mulia dalam sejarah Islam. Bayi ini adalah putra dari Sayyidah Fatimah binti Muhammad dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kabar gembira ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Rasulullah SAW. Beliau segera mengunjungi rumah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali untuk melihat cucunya yang baru lahir. Kelahiran Sayyidina Hasan bukan hanya menjadi kebahagiaan keluarga, tetapi juga menjadi harapan bagi umat Islam, karena beliau lahir dalam lingkungan yang penuh keutamaan dan ilmu. Rasulullah SAW menyambut kelahiran Sayyidina Hasan dengan penuh kasih sayang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau langsung menggendong cucunya yang baru lahir dan membisikkan adzan di telinga kanannya serta iqomah di telinga kirinya. Ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan beliau, agar bayi yang baru lahir pertama kali mendengar seruan tauhid. Selain itu, Rasulullah SAW juga melaksanakan akikah untuk Sayyidina Hasan bin Ali, sebagaimana sunnah yang dianjurkan. Beliau menyembelih kambing, mencukur rambut Hasan, dan memberikan sedekah seberat rambut tersebut dalam bentuk perak kepada fakir miskin. Tindakan ini menunjukkan betapa pentingnya mensyukuri kelahiran seorang anak dalam Islam. Beberapa hari setelah kelahiran cucu pertamanya, Rasulullah SAW datang untuk mengunjungi putrinya Sayyidah Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali. Dengan penuh kasih sayang, beliau menggendong bayi mungil itu, menatap wajahnya yang bersih dan suci, lalu bertanya kepada kedua orang tuanya, "Apakah cucuku ini sudah diberi nama?" Sayyidina Ali, yang memiliki keberanian dan ketegasan seorang pejuang, menjawab dengan mantap, "Aku berniat menamainya Harb," yang dalam bahasa Arab berarti perang. Nama itu mencerminkan keberanian dan ketangguhan, sebuah harapan agar kelak sang anak menjadi seorang pejuang yang gagah berani. Namun Rasulullah SAW tersenyum lembut.
Dan dengan penuh kebijaksanaan, beliau menolak nama tersebut. Dengan suara yang penuh kelembutan, beliau bersabda, "Tidak, namanya adalah Hasan." Nama Hasan berarti kebaikan. Sebuah doa agar cucunya tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan kebijakan dan keberkahan. Keputusan Rasulullah SAW ini bukan sekedar pilihan nama, tetapi juga sebuah pesan mendalam bagi umatnya. Pada masa itu, belum ada orang Arab yang menggunakan nama Hasan untuk anak mereka. Rasulullah SAW ingin membawa perubahan dalam tradisi dengan mengajarkan pentingnya kelembutan dan kebaikan dalam kehidupan. Dalam Islam, keberanian tidak selalu berarti harus bertempur di medan perang, tetapi juga melibatkan kelembutan hati dan kekuatan dalam berbuat baik. Dengan penuh kasih, Rasulullah SAW mengucapkan nama lengkap cucunya, Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nama ini bukan sekedar identitas, tetapi juga harapan besar agar Sayyidina Hasan tumbuh menjadi pribadi yang mulia, membawa manfaat bagi umat, serta meneruskan cahaya kebaikan yang dibawa oleh kakeknya. Peristiwa pemberian nama ini menjadi salah satu tanda kasih sayang Rasulullah SAW kepada keluarganya. Beliau tidak hanya sekedar memberikan nama, tetapi juga memberikan arah dan doa untuk masa depan cucunya. Dengan nama Hasan, Rasulullah SAW ingin menanamkan nilai-nilai keindahan akhlak, kelembutan hati, dan kecintaan kepada sesama manusia. Nama itu menjadi simbol harapan bagi umat Islam bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang senantiasa menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada dunia. Demikianlah Sayyidina Hasan bin Ali tumbuh dalam cahaya keberkahan dengan nama yang dipilih langsung oleh manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah SAW. Sejak kelahiran Sayyidina Hasan, Rasulullah SAW sering mengunjungi rumah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Beliau sangat mencintai cucunya dan sering bermain dengannya. Para sahabat sering melihat Rasulullah SAW menggendong dan mencium Sayyidina Hasan dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika, seorang sahabat melihat Sayyidina Hasan berada di atas pundak Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai anak kecil, betapa mulia orang yang engkau naiki itu." Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab, "Betapa mulia orang yang menaikiku." Kecintaan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Hasan sangat besar. Beliau bahkan pernah berdoa kepada Allah dengan penuh harapan, "Ya Allah, aku sungguh mencintainya, maka cintailah siapapun yang mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa ini menunjukkan betapa istimewanya Sayyidina Hasan di hati Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mencintai cucunya dengan kasih sayang seorang kakek, tetapi juga mengajarkan kepada umat Islam untuk mencintai Sayyidina Hasan dan keluarganya. Sayyidina Hasan tumbuh dalam suasana penuh cinta dan perhatian, dibimbing oleh nilai-nilai luhur yang diwariskan langsung oleh sang kakek, Rasulullah SAW. Banyak kisah lain yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW selalu melibatkan Sayyidina Hasan dalam kehidupannya. Beliau sering mengajak Sayyidina Hasan ke masjid, membiarkannya bermain di dekatnya saat sholat, dan bahkan membiarkannya naik ke punggungnya ketika sedang bersujud. Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa anak-anak adalah anugerah
yang harus disayangi dan dididik dengan penuh kelembutan. Kecintaan ini pun berlanjut hingga akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak kesempatan, beliau mengingatkan umatnya untuk mencintai Sayyidina Hasan dan keluarganya. Beliau bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu besar kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya, sehingga setiap orang yang mencintai Sayyidina Hasan akan mendapatkan cinta dari Allah. Dengan kasih sayang dan didikan langsung dari Rasulullah, Sayyidina Hasan tumbuh menjadi pribadi yang penuh hikmah, kebaikan, dan kelembutan hati, sebagaimana yang diharapkan oleh sang kakek yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali sejak kecil telah menunjukkan sifat-sifat terpuji yang diwarisi oleh kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, penuh kasih sayang, serta memiliki kedermawanan yang luar biasa. Sejak kecil, beliau telah dibimbing langsung oleh Rasulullah, sehingga akhlaknya menjadi cermin dari ajaran Islam yang luhur. Salah satu kisah yang menunjukkan sifat kedermawanannya adalah ketika Sayyidina Hasan bin Ali memberikan seluruh hartanya kepada fakir miskin sebanyak 3 kali dalam hidupnya. Beliau adalah pribadi yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, sehingga dijuluki sebagai Sayyid atau pemimpin umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Hasan dan Husain adalah 2 pemimpin pemuda di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan kedudukan tinggi Sayyidina Hasan bin Ali di sisi Allah serta keutamaan akhlaknya yang luar biasa. Selain dikenal karena kedermawanannya, Sayyidina Hasan bin Ali juga dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi perdamaian. Salah satu peristiwa bersejarah yang menunjukkan kebijaksanaannya adalah ketika beliau memilih berdamai dengan Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Keputusan ini menunjukkan kebesaran hati dan kecintaan Sayyidina Hasan bin Ali terhadap persatuan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang hal ini. Sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Melaluinya, Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Keputusan Sayyidina Hasan bin Ali untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah disebut sebagai tahun jamaah, karena berhasil menyatukan umat Islam yang saat itu terpecah akibat peperangan. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan dan keluhuran budi Sayyidina Hasan bin Ali dalam menjaga keutuhan Islam. Dari kisah hidupnya, kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang keutamaan sifat dermawan, cinta damai, dan kepemimpinan yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Hasan bin Ali adalah teladan bagi umat Islam dalam meneladani akhlak Rasulullah serta mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Sayyidina Hasan bin Ali, cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakhiri hidupnya dengan penuh kesabaran dalam menghadapi berbagai fitnah dan cobaan yang menimpa. Sejak kecil beliau telah dididik dalam lingkungan kenabian yang penuh dengan kebajikan dan nilai-nilai Islam yang luhur. Namun perjalanan hidupnya diwarnai oleh ujian berat, termasuk dalam dunia politik yang penuh intrik setelah terbunuhnya ayahandanya Ali bin Abi Thalib. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Hasan bin Ali wafat akibat diracun atas perintah penguasa saat itu. Diriwayatkan oleh Al-Mas'udi dalam Muruj Ad-Dhahab
Sayyidina Hasan bin Ali diracun oleh istrinya Ja'dah binti Al-Ash'ad atas bujukan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjanjikannya harta dan pernikahan dengan Yazid bin Muawiyah. Namun janji tersebut tidak terpenuhi. Sayyidina Hasan bin Ali pun merasakan sakit yang berkepanjangan sebelum akhirnya wafat. Dalam kondisi menghadapi sakit yang semakin parah, Sayyidina Hasan tetap menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati. Beliau tidak membalas dengan kebencian, melainkan tetap berpegang teguh pada prinsip kebaikan dan ketakwaan. Menjelang wafatnya, beliau memberikan wasiat kepada saudaranya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, agar selalu menjaga agama, menjaga umat, serta tetap berada di jalan kebenaran meskipun menghadapi berbagai tantangan. Sayyidina Hasan bin Ali meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan dimakamkan di Janatul Baqi, Madinah. Makamnya menjadi tempat yang dihormati oleh umat Islam sebagai simbol pengorbanan, kesabaran, dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan dunia. Kisah hidup Sayyidina Hasan bin Ali ini adalah teladan bagi kita semua. Keberaniannya dalam menghadapi cobaan, keteguhannya dalam menegakkan kebenaran, serta kesabarannya dalam menerima ketetapan Allah adalah sifat-sifat yang patut kita contoh. Sebagai Muslim, kita dapat mengambil banyak pelajaran dari perjalanan hidup Sayyidina Hasan bin Ali. Kesederhanaannya, keikhlasannya, serta kecintaannya kepada umat Islam mengajarkan kita untuk selalu menempatkan persatuan dan perdamaian di atas segala kepentingan pribadi. Semoga kita semua dapat meneladani akhlaknya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah kisah tentang kelahiran Sayyidina Hasan bin Ali. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, baik dari segi isi maupun penyampaiannya. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekhilafan adalah dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.